ucapon tuh hadirat di debata, nama dung mengalehon mar mocom-mocom hadeng ganda nabahat di kita. Boy ia tagini kesehatan, songoni kesempatan di amisian kelompok Batak Tapanuli Selatan. Giot mampaen makalah di suku Mandailing, Tapanuli Selatan. Saterusnya dengan lupa kami mengucapkan hormat dohot salam ke dosen pengampu vokal tradisi nami amang lamhot basani siombing MPD. Bahat hormat nami marsa tabi menghadupkan makalawan ken hita sasudena. Mahasiswa vokal tradisi nahita harapkon boy mambahin nadengga. Anggoning ruang hamida songoni manata siang nami sudah madohot salam. Pauk-pauk hudali, pauk-pauk parugi. Nasalah hupauli, nahurang hutabai. Horas. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari suku Mandailing. Mandailing adalah salah satu suku yang banyak ditemui di utara Pulau Sumatera atau lebih spesifik berada di selatan Provinsi Sumut. Suku ini memiliki ikatan darah, nasab, bahasa, aksara, sistem sosial, kesenian, adat, dan kebiasaan tersendiri yang berbeda dengan Batak dan Melayu. Generalisasi kata Batak terhadap etnis Mandailing umumnya tak dapat diterima oleh keturunan asli wilayah itu, meski sebagian masih mengakui dirinya bagian dari suku Batak. Abdul Razak Lubis dalam bukunya Mandailing Batak Malay, A People Defined and Divided in From Palermo to Penang, A Journey into Political Anthropology, University of Fribourg, 2010, mengemukakan bahwa penjajahan Belanda di Sumatera menyebabkan Mandailing menjadi bagian dari suku Batak berdasarkan aturan irisan untuk mengklasifikasi dan membuat tipologi. Akibatnya, suku Mandailing melebur menjadi satu yang dinamai suku Batak Mandailing di Indonesia dan suku Melayu Mandailing di Malaysia. Mengenai sejarah Mandailing, M. Dolok Lubis dalam bukunya Mandailing, Sejarah Adat dan Arsitektur Mandailing menjelaskan bahwa keberadaan Mandailing sudah diperhitungkan sejak abad ke-14 dengan dicantumkannya nama Mandailing dalam Sumpah Palapa Gajah Mada pada syair ke-13 Kakawin Negara Kertagama pada hasil karya Prapanca sebagai daerah ekspansi Majapahit sekitar tahun 1287 Saka atau sekitar tahun 1365 ke beberapa wilayah di luar Jawa. Berabad sebelum Prapanca, di Mandailing telah tumbuh masyarakat berbudaya tinggi berdasarkan catatan sejarah serangan Raja Rendra Kola dari India pada tahun 1023 Masehi ke Kerajaan Panai di hulu Sungai Balumun atau di sepanjang aliran Sungai Batang Pane, mulai dari Binaga, Portibi di Gunung Tua, hingga lembah pegunungan. Budayawan Mandailing Z. Pangadulang Lubis dalam bukunya Kisah Asal-Usul Marga di Mandailing disebut berasal dari kata Mandehilang. Bahasa Minangkabau artinya ibu yang hilang. Kata Munda hilang, kata Mandelai atau nama kota di Burma, dan kata Mandala Holing atau nama kerajaan di Portibi Gunung Tua. Munda adalah nama bangsa di India Utara yang menyingkir ke selatan pada tahun 1500 sebelum Masehi karena desakan bangsa Arya sebagai bangsa Munda masuk ke Sumatera melalui pelabuhan baru di pantai barat Sumatera. Mandailing memiliki riwayat asal-usul marga yang diyakini berawal sejak abad ke-9 atau ke-10. Mayoritas marga yang ada di Mandailing adalah Lubis dan Nasution. Nenek moyang marga Lubis yang bernama Angin Bugis berasal dari Sulawesi Selatan. Angin Bugis atau Sultan Bugis berlayar dan menetap di Huta Panopaan atau sekarang Kota Nopan dan mengembangkan keturunannya sampai pada anak yang bergelar Namora Pandebosi ketiga. Marga Huta Suhut adalah generasi berikutnya dari keturunan Namora Pandebosi ketiga yang berasal dari ibu yang berbeda dan menetap di daerah Buluan Gajah. Anak hasil pernikahan antara Batara Pinayungan atau Kerajaan Paraguyung dengan Lindung Bulan atau adik perempuan Sultan Pulungan yang menetap di Penyambungan Tongan. Moyang marga Ramputi dan Parinduri adalah Mangaraja Sultan Pane yang berasal dari Kerajaan Panai, Padang Lawas. Keturunan Sultan Pane, Datu Janggut Marpayung Aji dijuluki orang nan ditakuti dan berubah menjadi Ramputi yang menetap di Huta Lobu Mandala Sena atau Aek Marian. Keturunan Datu Janggut Marpayung Aji tersebar ke beberapa tempat dan salah satunya adalah daerah Tamiang membawa marga Parinduri. Nenek moyang marga Batubara
Batubara, Matondang, dan Daulay bernama Parmoto Sopiak dan Datu Bicurayo atau dua orang pemimpin serombongan orang Melayu berasal dari Batubara, Asahan. Selain masyarakat bermarga, daerah Mandailing telah didiami 3 suku lainnya jauh sebelum abad ke-10, yaitu suku Sakai. Bashar Hamidi Harahap mengemukakan, umumnya nenek moyang Mandailing merantau ke Semenanjung karena Perang Padri pada tahun 1816 sampai 1833. Ada yang menuntut ilmu agama, berniaga, membuka huta harajoan atau beraja yang baru, membawa diri karena perselisihan paham di kalangan keluarga, atau menghindarkan penjajahan Belanda. Seperti kebanyakan masyarakat di dunia, masyarakat Mandailing adalah patrilineal yang mengikuti nasab keturunan ayah. Karena itu, hanya laki-laki saja yang bisa menyambut marga orang tuanya. Sebagaimana orang Arab dan Cina, orang Mandailing mempunyai pengetahuan mengenai silsilah mereka. Tiap perempuan kaum kerabat raja yang merupakan kahangi raja. Natoras, yaitu seseorang yang tertua dari satu perempuan. Suhu, yaitu orang yang semarga dengan raja penusunan atau pamusuh, tapi bukan satu keturunan raja. Dan bayo-bayo nagodang, yaitu mereka yang tidak semarga dengan raja, yang datang bersama-sama pada waktu tertentu ke hutan tersebut. Selain di Mandailing Natal atau Madinah, suku Mandailing juga banyak tersebar di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Padang Sidimpuan. Kelompok pertama yang datang di wilayah tersebut adalah Pulungan dan Nasution. Seiring waktu, kini populasi Mandailing tersebar luas ke penjuru Indonesia dan luar negeri. Mereka mudah dikenal karena adanya identitas marga yang melekat pada nama mereka. Penduduk asli Mandailing Natal sangat terikat dengan huta, sehingga orang-orang Mandailing Natal menggunakan nama desa atau huta asalnya sebagai identitas untuk diri mereka masing-masing. Misalnya, orang Mandailing Natal yang berasal dari desa yang bernama Huta Bargot, dalam pembicaraan sesama orang Mandailing Natal akan menyebut dirinya sebagai orang Huta Bargot. Barangkali sikap orang Mandailing Natal yang sangat terikat dengan desa atau huta asalnya masing-masing tumbuh menjadi suatu kekuatan yang mendorong. Orang-orang Mandailing Natal menciptakan ciri-ciri khas bagi masyarakat desanya, sehingga pada gilirannya muncullah berbagai variasi dalam berbagai aspek kehidupan pada masyarakat desa atau huta yang berlain-lainan. Keadaan yang bervariasi itu antara lain kelihatan dalam pelafalan atau pengucapan berbahasa. Sebagai contoh, dalam keadaan yang nyata, dapat diamati orang-orang Mandailing penduduk asli Kecamatan Panyabungan berbicara. Kemudian, orang-orang Mandailing penduduk Padang Sidimpuan berbicara. Antara keduanya akan terdengar keadaan yang bervariasi meskipun mereka sama-sama dari Mandailing. B. Teori vokal tradisi suku Mandailing. Teori Ende yang digunakan yaitu menurut teori Nasution, Ende atau folk song. Masyarakat Mandailing memiliki berbagai corak nyanyian tradisional dan mereka menyebut sebagai Ende yang dapat dibagi berdasarkan fungsi dan tujuan lagu yang dilihat melalui isi lirik. Sadar atau tidak sadar, seni ini telah mulai diperkenalkan karena didorong rasa cinta kasih sayang yang mengibarkan hati, yakni juga merupakan seni dalam mengasuh anak. 1. Teknik vokal. Secara musikal, Ende Mandailing umumnya dinyanyikan secara solo oleh seorang pria. Penyanyi Ende cenderung melakukan penekanan dengan teknik cengkok atau andung pada akhir baris lagu. Ende memiliki ritmis yang tetap dan berulang-ulang. Ende selalu dimulai oleh bunyi dari alat musik suling, kemudian dilanjutkan oleh nyanyian pengiring tortor yang dinyanyikan oleh penyanyi. Persyaratan yang bersifat alamiah itu antara lain ialah bakat, kualitas vokal yang baik, dan kualitas pernapasan yang lumrah disebut nafas yang panjang. Kualitas vokal yang baik diperlukan seseorang yang ingin menjadi penyanyi Ende agar khalayak suka dan senang mendengar suaranya pada waktu maronang-onang atau menyanyikan onang-onang, marungut-ungut atau menyanyikan ungut-ungut dan sebagainya. Sedangkan kualitas pernapasan yang baik diperlukan agar ia dapat menyanyikan lirik onang-onang sesuai dengan tuntutan melodi nyanyian tersebut, tanpa adanya terputus-putus pada bagian-bagian yang seharusnya mengucapkan lirik dilakukan dengan satu tarik napas. Nah, persyaratan yang penting bagi seorang penonang-onang yang dapat dipelajarinya dari orang ialah
pengetahuan tentang adat istiadat Mandailing, termasuk di dalam penguasaan istilah-istilah adat dan kemampuan menggunakan ragam bahasa adat yang diperlukan untuk menciptakan lirik onang-onang yang baik. Karena onang-onang dalam tradisi masyarakat Mandailing baik dahulu sampai sekarang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar dapat menyanyikan onang-onang sebagai mestinya menurut ketentuan adat. Maka para onang-onang dapat digolongkan sebagai penyanyi tradisional. 2 karakteristik. Satu hal yang menjadi kekhususan onang-onang ialah di mana lirik yang dinyanyikan oleh penyanyi pada acara perkawinan ini dilakukan secara spontan saat bernyanyi tanpa ada penulisan lirik dan nyanyian harus sesuai isinya setelah mereka mendapatkan deskripsi tentang Bayo Panguli dan Boru Nanioli dan mengungkapkan status sosial penarinya dan suasana saat acara berlangsung. Melihat kenyataan bahwa dalam tradisi masyarakat Mandailing, onang-onang hanya dibunyikan apabila tortor ditarikan, dapatlah dikatakan bahwa dalam satu segi onang-onang dan tortor mengandung hubungan kausal. Artinya, onang-onang dinyanyikan sebab tortor ditarikan, bukan karena onang-onang dinyanyikan. Adanya pandangan demikian dapat menunjukkan bahwa pada masa dahulu masyarakat Mandailing menempatkan onang-onang dan tortor dalam suatu hubungan yang fungsional. Dalam pengertian lain, apabila salah satu di antara keduanya tidak berfungsi, maka lainnya menjadi titik berfungsi atau tidak berfungsi pula secara sempurna. Hubungan onang-onang dan tortor seperti yang dikemukakan di atas adalah hubungan keduanya pada masa yang lalu, yaitu pada masyarakat Mandailing masih amat terikat oleh adat atau tradisi lama. Dengan maksud lain adalah pada masa sekarang, tortor yang ditarikan dalam upacara adat Mandailing sudah jarang sekali diiringi dengan onang-onang yang dinyanyikan secara langsung, dikarenakan sulitnya pendapatan penyanyi onang-onang yang benar-benar fasih di bidangnya. Begitupun sebaliknya, tidak jarang ditemukan suatu acara yang mengadakan onang-onang namun tidak diiringi dengan tarian tortor. Di atas telah dikemukakan bahwa lirik onang-onang biasanya mempergunakan ragam bahasa, hata andung yang mengandung nilai sastra, dicampur sedikit dengan rasa bahasa sehari-hari. Kedudukan aspek sastra dalam lirik onang-onang kelihatan hampir bersifat mutlak. Dengan melihat kenyataan seperti yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa bentuk dan struktur atau susunan lirik onang-onang tidak tetap, tetapi berbeda-beda sesuai dengan jenis tortor yang diiringi atau tergantung dari narasi yang ingin diungkapkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori vokal bagian ketiga, yaitu makna yang terkandung. Di dalam lagu onang-onang, onang-onang memiliki kiasan yang terdapat pada teks nyanyiannya, di mana makna tersebut atau teks tersebut memiliki keterkaitan antara kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang sesudahnya. Nyanyian onang-onang ini mengandung makna pujian atau doa-doa ataupun harapan yang dilaksanakan di dalam acara. Di mana acara yang dimaksud itu adalah acara adat yang bermakna tentang kembalinya kepada sang pencipta atau ucapan syukur, seperti itu. Lalu onang-onang juga memberikan petua-petua atau pesan-pesan kehidupan kepada setiap individu yang melakukan perkawinan ataupun lain-lain sebagainya. Tapi pada dasarnya onang-onang dinyanyikan pada lagu perkawinan, seperti itu. Adapun tema-tema di dalam setiap baitnya, maksudnya yang terkandung di dalam setiap baitnya adalah yaitu status orang yang sedang melakukan tortor, kemudian pujian-pujian atau sanjungan-sanjungan kepada yang sedang menortor, lalu aspek-aspek adat istiadat Mandailing, keadaan dan suasana upacara adat ketika onang-onang yang dinyanyikan itu, lalu keadaan lingkungan tempat upacara adat yang diselenggarakan, lalu sarana-sarana dan benda-benda adat yang dipergunakan di dalam upacara adat. Kemudian ada juga harapan-harapan untuk keselamatan dan kesejahteraan bersama, atau doa untuk orang-orang tertentu.
yang diutamakan di dalam upacara adat tersebut. Kemudian juga ada pemupukan solidaritas sosial dan pelestarian adat-adat. Lalu pada bagian keempat yaitu tekstur vokal. Vokal ini atau suara yang dibawakan pada lagu onang-onang Mandailing itu cenderung dibilang rendah atau bisa dibilang suaranya halus. Kemudian di bagian kelima yaitu ada lambang dan simbol notasi. Simbol-simbol notasi yang digunakan dalam notasi transkripsi merupakan simbol-simbol dalam notasi barat. Berikut ini adalah beberapa simbol yang digunakan di dalam hasil transkripsi onang-onang. Nah, di mana simbol-simbol tersebut dijabarkan si penulis atau writer songnya di dalam partitur gunanya agar pembaca dapat mengerti dan memahami arti dan apa yang diminta di dalam lagu tersebut, apa yang dimaksudkan lagu tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ende Jari menggunakan birama 4/4 dengan nada dasar B sama dengan Do. Pada lagu ini banyak terjadi pengulangan, hanya saja syairnya yang berubah pada birama pertama sampai birama kedua adalah sebagai motif asli. Tema vokal tradisi. Ende menampilkan representasi struktur, fungsi, dan nilai yang sebagian masih berlaku di ujung tinggi oleh masyarakat Mandailing sampai sekarang. Masyarakat Mandailing memiliki berbagai corak nyanyian tradisional dan mereka menyebut sebagai ende yang dapat dibagi berdasarkan fungsi dan tujuan lagu yang dilihat melalui isi liriknya. Ende ungut-ungut nyanyian boleh diorbitkan sebagai di mana saja, asal tidak di tempat beribadah. Biasanya ini mengandung suatu kisah yang disusun oleh syair atau pantun. Mengorbitkan dengan suara yang rendah, halus, tidak seperti ende Sitogol dan onang-onang dengan suara yang tinggi. Para penggemar lagu ini sering mempergunakan di waktu-waktu senggang atau mengaso juga sebagai pelipur lara di waktu susah. Karena yang dibaca dan disenandung adalah kisah yang kadang-kadang isinya adalah kisah seorang yang hidup di lebih sengsara atau lebih sedih yang melebihi dari hidup yang dialami pembaca ungut-ungut. Musik tradisional. Etnis Mandailing memiliki budaya yang diwariskan dari leluhurnya secara turun-temurun. Salah satu bentuk kebudayaan itu adalah kesenian. Dan etnik Mandailing memiliki alat musik kesenian yang menjadi ciri khas kebudayaan Mandailing yang bernama Gordang Sambilan. Gordang Sambilan adalah warisan budaya suku bangsa Mandailing. Dan musik ini adalah seperangkat alat musik sakral yang terdiri dari 9 buah gendang yang berukuran besar. Dikatakan sakral karena dipercaya mempunyai kekuatan gaib yang memanggil roh nenek moyang untuk memberi pertolongan melalui medium atau sahaman yang dinamakan si baso. Ada beberapa sambal yang terdapat pada masyarakat Mandailing, yaitu gondang 2, gondang 5, gondang 9. Alat musik yang termasuk ansambel gondang 2 yaitu serunei, dan penyanyi gondang 2, ogung, doal, momongan, dan tali sasayap. Alat musik yang termasuk ansambel gondang 5 yaitu sarunei, kemudian ogung, momongan, dan doal. Nah, yang berikutnya, alat musik yang termasuk ansambel gordang 9 yaitu sarunei, gordang yang jumlahnya 9, baru 2 janggat, 2 hudong-hudong, 2 padua, 2 patolu, 1 enek, gong atau dada boru dan jantan, kemudian mongan dan tali sasayap, dan terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke sarunei. Sarunei adalah alat musik yang dikelompokkan ke dalam kategori erapon yang dimainkan dengan cara diembus melalui udara. Di dalam etnis
Mandailing terdapat alat musik sarune yang terbuat dari bambu. Kemudian ujung bambu terbuat dari tanduk kerbau yang berdiameter 3 cm. Sementara batok kelapa yang berukuran kecil diletakkan dekat 3 cm dari pangkal sarunai. Batok kelapa yang diletakkan di sarunai berfungsi sebagai batas bibir dengan sarunai. Dan sarunai mempunyai 4 lubang nada dan dari pangkal kelapa sampai tanduk kerbau berjarak 8 cm. Nah, kemudian ada yang namanya gondang 2. Alat musik ini terdiri dari 2 buah gendang berbentuk barel. Keduanya memiliki ukuran dan bentuk yang sama, dan gondang 2 atau gondang boru ini digunakan pada upacara adat Sirayon atau sukacita. Misalnya upacara adat perkawinan yang berfungsi untuk menjemput pengantin perempuan, dan juga pada upacara Siluluton atau duka cita. Misalnya upacara adat kematian seperti itu. Nah, yang berikutnya ada gordang 9. Alat musik ini adalah gordang 9 namanya. Dengan 9 gendang itulah arti kata gordang 9. Nah, alat musik ini adalah gendang yang khas Mandailing yang dipukul berirama. Nah, gordang sendiri terbuat dari kayu yang dilapisi dengan kulit sapi atau kulit kerbau. Dan biasanya gordang ini terdiri dari 6 sampai 9 gendang yang disusun sesuai dengan ukurannya, begitu. Nah, alat musik ini adalah alat musik yang disusun secara rapi, dan mulai dari gendang-gendang besar hingga gendang-gendang kecil. Nah, dari masing-masing gendang ini memiliki bunyi yang berbeda loh. Bedanya, gordang 9 dimainkan oleh 6 pemain dengan nada gendang yang paling kecil 1, 2 sebagai tanda aba-aba gendang ketiga. 3 TP-TP, gendang 4 kudong-kudong, gendang 5 kudong-kudong nabalik, gendang 6 pasilion, gendang 7, 8, 9 sebagai janggat. Nah, biasanya gordang ini ditampilkan pada saat acara-acara adat seperti pementasan upacara adat, penyambutan, acara pernikahan, dan juga kadang acara kematian. Tetapi saat ini alat musik gordang ini sudah dikenal masyarakat karena alat musik ini sering dipakai sebagai acara konser musik Batak ataupun konser lainnya seperti itu. Nah, yang berikutnya ada saleon. Saleon merupakan sebuah instrumen yang tergabung dari beberapa ansambel musik tradisi Mandailing dan biasanya juga dimainkan sendiri atau solo sebagai instrumen hiburan pribadi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya ada nama alat musiknya itu nungneng. Nungneng adalah nama alat musik tersebut. Konon, menurut informasi yang beredar atau yang ditulis dari penulis dari masyarakat, nungneng merupakan cikal bakal lahirnya alat musik yang saat ini dikenal sebagai gordang 9. Bukan tanpa alasan sebenarnya. Sebab di dalam alat yang dibuat dari bambu tersebut terdapat bagian-bagian musik dipakai gordang seperti mok-mok, abung, dan senar. Khusus di wilayah Mandailing, alat musik ini dikenal dengan sebutan gondang bolu atau gondang bulu. Nah, nungneng disebut juga tenggelong, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari tali atau dawai. Tetapi cara memainkan dengan cara dipukul pada satu nada. Nah, kemudian senar bagian alat musik nungneng yang tersulit untuk dicari karena senar berasal dari kulit bambu, sehingga diperlukan kelihayan dan ketelitian
dalam mengupas dan membentuk kulit bambu itu sendiri. Nah, sehingga bambu yang akan dijadikan nuneng harus bambu tua karena tidak mudah pecah. Nah, jadi bambu dari alat musik nuneng ini dipilih yang paling tua karena bambu yang paling tua dipercaya tidak dapat rusak jika dibentuk senernya seperti itu. Nah, berikutnya momongan. Momongan adalah alat musik yang terbuat dari logam ataupun kuningan yang terdiri dari 3 buah, yaitu yang paling besar nyaring suaranya adalah namanya panalongi. Seterusnya pamulusi, dan terakhir nyaring suaranya paling kecil namanya ikong-ikong. Itu kan ikong-ikong. Nah, alat musik termasuk ke dalam kategori idiopon yang dipukul. Nah, bentuk alat musik ini seperti telempong yang terdapat di Padang. Kalau kalian tahu ada namanya musik telempong yang berasal dari Padang. Nah, alat musik ini termasuk ke dalam kategori idiopon yang dipukul. Nah, momongan dimainkan dengan dipukul memakai kayu. Ya, jadi punya stick khusus untuk memukul momongan itu. Nah, ada namanya ogung atau gong. Gong adalah alat musik yang dimasukkan ke dalam kategori idiopon juga. Gong mirip dengan momongan, hanya saja bentuknya yang lebih besar dan terbuat dari logam ataupun kuningan. Walaupun sekarang sudah ada yang terbuat dari plat. Nah, di dalam etnis Mandailing terdapat 2 gong, yaitu gong jantan dan gong betina. Gong jantan terbentuk lebih kecil dibandingkan gong betina, dan gong dipukul dengan kayu yang dilapisi dengan kain dan karet agar suara yang ditimbulkan berdengung dan besar. Nah, cara memainkannya yaitu gong digantung di atas tumpangan kayu seperti silang, atau dia yang 2 kayu yang disatukan terus ditaruh di tengah tuh gongnya. Nah, kemudian diikat dengan tali lalu dipukul. Nah, seperti itu. Nah, ada yang berikutnya doal. Doal adalah alat musik yang berkategori dengan idiopon yang dipukul bernada, dan yang dipukul itu badannya. Doal pada alat musik Mandailing hampir sama dengan momongan. Yang membedakannya yaitu dengan bentuk yang agak besar dan dimainkan dengan 1 orang saja. Cara memainkan yaitu dengan memegang tali yang sudah diikat pada alat musik doal, kemudian dipukul tengahnya yang berbentuk cekung seperti momongan ataupun gong. Nah, yang berikutnya ada tali sasayak. Tali sasayak adalah alat musik yang dilagakan dengan badannya antara satu dengan badan satu dengan badan lain. Nah, tali sasayak ini terdiri dari 2 buah yang di tengahnya berbentuk cekung dan diikat dengan tali yang disambungkan dengan yang satunya. Tali sasayak terbuat dari plat atau besi yang dimainkan dengan 1 orang. Nah, cara memainkan yaitu dengan tangan kanan memegang, baru tangan kiri juga memegang, dan satunya lagi. Kemudian cara membunyikan itu dengan menabrakkan badannya tali sasayak tersebut, baru diikat dengan jari-jari. Nah, itu dia hasil presentasi dari alat musik tradisional. Saya kembalikan ke moderator. D. Gerak dasar tari. Tortor Mandailing memiliki tempo, gerakan, dan aksesoris pakaian yang teramat berbeda dengan tortor yang lain, termasuk prinsip-prinsip yang dikandungnya. Di Mandailing ada istilah molok.
Molok adalah bahasa Mandailing yang berarti antara tidur dan terjaga, seperti mengantuk. Gerakan dari tortor ini yaitu halus, lambat, dan mengalir pelan. Penari tortor Mandailing berada dalam situasi antara sadar dan terjaga. Molok tubuhnya bergerak mengikuti perasaan. Gerakan yang halus ini terpengaruh oleh kendali perasaan yang mengalir ke urat-urat saraf penari oleh pengaruh tabuhan gondang 9. Makanya tortor Mandailing halus, bergerak lambat dan sakral, penuh makna dan penghayatan. Gerakan mata, tangan, jari tangan, dan kaki digerakkan oleh perasaan, termasuk posisi kepala yang terus menunduk. Pengaruh otak sangat berkurang terhadap gerakan karena penari sudah berada dalam situasi pengaruh perasaan. Ini menyebabkan gerakan tari tortor Mandailing menjadi lambat. Selain itu, tortor Mandailing adalah tarian sakral yang bersensi dari Handatolu, yakni Kahanggi, Mora, dan Anak Boru. Zaman dahulu, tortor Mandailing dilaksanakan dalam rangka kegiatan adat yang sakral. Di zaman sekarang, tortor Mandailing sudah masuk ke wilayah entertain, namun tetap saja gerakan dan penjiwaannya tidak berbeda. Visualisasi naik turun itu karena pada penari menekuk kaki, mereka mengikuti irama gondang atau gendang dengan kedua belah tangan seperti orang sedang menyembah atau marsomba. Gendang yang bersangkutan membentuk ritme yang sedemikian rupa dan menentukan pola gerakan penari. Gendang pembentuk irama tersebut bisa terdiri dari gondang 2, gondang topak, gondang tunggu-tunggu 2, atau gondang boru. Pola gerakan tangan dan kaki diselaraskan oleh bunyi ogung dada boru atau gong betina, ketukan pertama dan ogung jantan atau gong jantan pada ketukan ketiga. Barisan dengan penari tortor atau Nadiyayapi ditempati oleh kelompok kekerabatan yang posisi sosialnya lebih dihormati oleh mereka, yang menempati barisan di belakangnya atau nama ngayapi dalam tortor harwan boru atau pesta pernikahan. Misalnya, posisi depan ditempati oleh pihak mora dari pihak yang melaksanakan pernikahan atau suhud. Jika tidak barisan depan ditempati mora, maka barisan belakang adalah suhud, yang dalam konteks hari itu berstatus sebagai anak boru. Kalau ada yang di depan suhud atau anak boru dari keluarga pengantin wanita, maka yang bagian belakang ditempati oleh anak boru dari suhud atau anak boru dari mora. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian makalah, yaitu bagian bahasa. Bahasa Mandailing sampai sekarang ini masih dipakai di daerah Mandailing dan di daerah-daerah lain di perantauan dalam pelaksanaan komunikasi di antara sesama etnik Mandailing. Bahasa Mandailing merupakan bahasa yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara bagian selatan, Sumatera Barat, dan Riau bagian utara. Bahasa Mandailing Julu dan Mandailing Godang mempunyai pengucapan yang lebih lembut dari bahasa Angkola maupun dari bahasa Batak Toba. Mayoritas penggunaannya di daerah Kabupaten Mandailing Natal, tetapi tidak termasuk bahasa Natal atau bahasa Minang. Walaupun pengguna bahasa Natal berkerabat atau seketurunan dengan orang Kabupaten Mandailing Natal pada umumnya. Sementara itu, bahasa Mandailing Padang Lawas atau Batak Bola dipakai di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas. Di Pasaman, Sumatera Barat, dan Rokan Hulu Riau, bahasa Mandailing mempunyai variasinya tersendiri. Di wilayah Asahan Batubara dan Labuhan Batu, orang-orang Mandailing umumnya memakai bahasa Melayu pesisir timur. Bahasa Mandailing mempunyai logat dan aksen atau irama yang lemah lembut dan dibawakan dengan suara halus. Sesuai pemakaiannya, bahasa Mandailing terdiri atas 5 bahasa. Bahasa adat, andung, perkapur, nabiaso, dan bura. Sayang, bahasa ini tidak begitu dikenal lagi dan didalami, terutama oleh generasi muda saat ini. Sedangkan menurut Mang Raja Gunung Suri Marapi, bahasa Mandailing dibagi atas 5 macam. Yang pertama itu, Hatta Somal Iman Nipaka Sarjahon Ariari. Yang kedua,
hata andung di hatiha silolotan. Yang ketiga, hata teas dohot jampola di hatiha perdabaan. Yang keempat, hata sibaso di hatiha hadapotan. Yang terakhir, hata perkapur hatiha di harangan. Singkatnya, ada bahasa biasa, bahasa bersedih, bahasa marah, bahasa datu atau spiritual, dan bahasa di hutan. Sementara, masyarakat Mandailing asli yang sudah menetap di luar daerah Mandailing seperti di daerah Tapanuli Selatan akan mengalami perbedaan logat maupun pengucapannya. Dikarenakan, menurut cerita orang tua penduduk Batak Angkola berasal dari Batak Toba atau Tapanuli Utara, di mana Tapanuli Utara adalah bertetanggaan dengan Tapanuli Selatan. Yang terakhir teman-teman tentang bahasa, di sini kita bisa mengetahui bahwa jumlah terbesar penduduk yang menggunakan bahasa Mandailing sebagai bahasa komunikasi sehari-hari ialah pada masyarakat Mandailing yang berada di wilayah Mandailing Natal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sedikit banyaknya keberlangsungan dan pemeliharaan budaya Mandailing di daerah Mandailing Natal ini telah terpelihara jika dibandingkan dengan wilayah Mandailing lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang bahasa dari Tapanuli Selatan, salah satunya adalah bahasa Mandailing. Lebih kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. F. Busana. Seperti di Provinsi Sumatera Utara, terdapat suku Mandailing, tepatnya di daerah Tapanuli Selatan, Mandailing, dan Padang Lawas. Pakaian adat yang digunakan hampir sama dengan Batak Toba, yaitu menggunakan ulos. Bedanya, mereka menggunakan ulos dengan dipadukan aksesoris yang menambah semakin indah dan cantik dipandang. Pakaian adat ini biasanya digunakan saat upacara perayaan, seperti upacara pernikahan. Pengantin pria menggunakan ampu. Ampu merupakan penutup kepala pengantin pria Mandailing yang membuat ampu merupakan penutup kepala pengantin pria Mandailing yang terbuat dari bahan beludru hitam dengan ornamen berwarna emas. Bukan hanya bentuknya yang unik, pemilihan warna pada ampu juga menyimpan makna filosofis tersendiri. Warna hitam pada ampu erat kaitannya dengan fungsi magis, sementara ornamen warna emas mengandung lambang kebesaran dan keagungan orang yang memakainya. Untuk busana, pengantin pria Mandailing menggunakan baju godang atau baju kebesaran yang berbentuk jas tutup terbuat dari kain beludru berwarna hitam. Namun kini, pilihan warna sudah makin variatif. Tidak hanya hitam, melainkan juga merah, hijau, maupun biru sesuai selera pengantin. Baju godang pengantin pria Mandailing pun dipadankan dengan kain sesamping yang terbuat dari songket atau tenun yang dikenakan dengan cara dibelitkan di batas pinggang sampai ke lutut. Penggunaan ikat pinggang warna keemasan atau disebut bobar pun semakin menyempurnakan tampilan gagah pengantin Mandailing. Yang bahas Mandailing kan? Pengantin wanita. Sebagai lambang kebesaran dan kemuliaan sekaligus simbol dari status sosial seseorang, maka hiasan pada kening dan kepala pengantin wanita yang disebut ini memiliki aturan atau tingkat tertentu. Bulang terdiri dari 3 macam, masing-masing bertingkat 3. Disebut bulang barbo atau kepala kerbau, bertingkat 2 atau disebut bulang beng-beng atau bulang kambing, dan tidak bertingkat. Penamaan bulang ini dikaitkan dengan jenis hewan yang disembelih pada saat menjelang pesta adat pernikahan yang digelar. Misalnya, penggunaan bulang bertingkat 3 bila hewan yang disembelih adalah kerbau. Ulos Mandailing. Ulos dapat dibuat flora, fauna, dan bentuk alam benda. Bentuk ragam hiasnya memiliki beberapa bentuk, yakni pusuk rebung, manik-manik, jejak tikus, tanaman jagung, raga-raga, halaman luas, tali rumbai-rumbai, daun sirih, pilin, bunga, pohon bambu. Semua ragam hias yang ada pada ulos mengalami perubahan bentuk, terutama bentuk
tumbuh-tumbuhan seperti yang dikemukakan oleh Raja Adat Tengger Siregar. Terdapat 2 ulos Mandailing yang memiliki bentuk ragam hias yang sama tetapi berbeda dalam bidang ukuran dan fungsi, yaitu yang pertama ulos sadum. Ulos sadum diberikan kepada pengantin dan dimaknai oleh suku Batak Mandailing sebagai simbol mendatangkan kebahagiaan, pertanda motivasi penyemangat dalam suatu keluarga agar tetap berbahagia melakukan segala aktivitas. Berukuran 1,75 kali 1 meter, fungsinya untuk menggendong anak ketika sedang upacara akikah dan diselendangkan ketika sedang tortor. Ulus godang diartikan sebagai pemberi kehangatan terhadap badan di kala dingin menerjang. Sebagai jimat yang diyakini mempunyai kekuatan yang mampu melindungi raga. Ulus godang juga sama dengan ulus sodum, hanya saja ukurannya 2 kali lebih besar dari ulus sodum. Fungsinya pada saat pesta margondang dan acara penyambutan tamu-tamu terhormat. Margondang adalah pesta besar-besaran yang dilaksanakan sehari semalam, 3 ataupun 7 hari 7 malam. Ulos tersebut dibentuk dari benang, pakan, dan lungsi sehingga menghasilkan jalinan yang beraneka macam bentuk ragam hias dari sesuatu. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana itu kuliner khas Mandailing ataupun Tapanuli Selatan. Yang pertama di sini adalah alame. Alame adalah makanan tradisional Mandailing yang terbuat dari gula merah, tepung beras, ketan, dan santan yang sudah dimasak sampai mengental. Alame juga sering disebut dodol Mandailing. Dan dari pengalaman cerita-cerita orang tua, membuat alame atau dodol zaman dahulu biasanya dilakukan dengan cara bergotong royong ataupun saling membantu. Biasanya para muda-mudi, karena memasakkan dodol atau alame tersebut membutuhkan waktu yang lama sekitar 6 atau 8 jam untuk 2 liter beras pulut atau beras ketan yang telah jadi. Tepung yang dicampur dengan gandum 1 kilo, gula merah sekitar 6 kilo ditambah dengan gula putih 2 kilo, santan dari 16 butir kelapa. Dan pembuatan alam ini tentu kita tahu membutuhkan banyak waktu. Dan disinilah orang-orang Mandailing itu disitulah mereka dapat bercengkrama. Setelah mereka dapat bercerita-cerita dengan sesama pemuda-pemudi, begitulah pada zamannya menurut referensi yang sudah kami baca. Selanjutnya adalah pakat. Pakat adalah makanan tradisional khas Mandailing. Pakat itu sendiri adalah pucuk rotan muda yang dibakar. Makanan ini termasuk dalam jenis lalapan. Pakat biasanya ramai pada saat bulan Ramadan sebagai menu lalapan saat buka puasa. Kalau orang Mandailing makan pakat karena ini di tempat mereka tumbuhan rotan tadi banyak di hutan. Jadi sesuai seperti bagaimana suku-suku pada umumnya menyesuaikan makanan-makanan yang ada itu disediakan oleh alam. Apa yang tumbuh di sekitar itu menjadi makanan-makanan tradisional daerah itu sendiri. Contohnya seperti ini tadi, pakat adalah makanan khas Mandailing yang terbuat dari pucuk rotan muda. Ini tentu kita jarang dengar, bukan? Dan yang selanjutnya adalah arsik. Arsik sepertinya makanan yang sudah sangat sering kita dengar. Tetapi arsik Tapanuli Selatan adalah salah satu makanan khas kawasan Tapanuli yang populer. Mungkin karena ini disebut populer karena dalam pembuatan bumbu-bumbu arsik tentunya sangat berbeda. Masakan ini dikenal pula sebagai ikan mas bumbu kuning. Jadi namanya yang kita kenal arsik dalam tradisi Mandailing itu bisa disebut juga sebagai ikan mas bumbu kuning. Ikan mas adalah bahan utama yang dalam penyiapannya dan tidak dibuang sisitnya. Oh, ini tentu berbeda dengan kita pada umumnya. Saat kita memasak ikan mas, kebanyakan kita pada umumnya itu saat memasak ikan ataupun sebagai ikan-ikan yang dibuat untuk membuat arsik,
pada umumnya itu sisinya dibuang, dan inilah perbedaan yang ada di Tapanuli Selatan. Dan yang selanjutnya adalah lapet. Lapet juga kita sudah sering dengar, tapi dalam Tapanuli Selatan, lapet bisa disebut juga kue lapet. Lapet adalah salah satu jenis makanan tradisional yang banyak dijumpai hampir di setiap kota Sumatera Utara. Ya, betul. Lapet sendiri terbuat dari tepung beras, kelapa, dan gula merah, kemudian dibungkus pakai daun pisang lalu dikukus hingga matang. Kue lapet juga menjadi jajanan atau kuliner khas Batak yang berasal dari Tapanuli. Kue ini biasanya dibentuk menyerupai limas dan bungkus daun pisang. Proses pembuatannya tidak begitu rumit, dimulai dari tepung beras, kelapa parut yang tidak terlalu tua dan dicampur. Dan yang selanjutnya daging bakar sambal asam. Selintas menu ini memang mirip dengan dendeng balado yang biasa disajikan di rumah makan Padang. Tapi untuk daging bakar khas si Pirok ini mempunyai potongan daging yang lebih mungil. Potongan-potongan kecil daging bakar ini berupa kerbau atau sapi, disajikan dengan saus sambal asam dengan ranjangan bawang merah. Rasa asam muncul dari perasaan jeruk nipis, sedangkan untuk sambalnya yang sangat pedas menggunakan cabai rawit asal daerah tersebut. Kuliner si Pirok Tapanuli Selatan ini semakin nikmat saat disantap bersama dengan nasi yang panas. Ya, betul. Ikan dengan sinyanyar andaliman, namanya juga agak sulit ya. Menu ikan bakar ini memang berbeda dengan sajian ikan bakar yang lainnya. Ada tambahan khusus yaitu berupa bumbu sianyar yang disebut juga andaliman. Salah satu jenis kuliner khas si Pirok itu memang terlihat berminyak dan berbintik-bintik hitam, sianyar. Di sini ikan mas digunakan sebagai bahan baku utamanya. Begitu kamu mencicipinya, banyak rasa sedikit pedas langsung menyengat. Selanjutnya lidah akan tersengat getah sianyar yang menjadi bumbu utama dari ikan bakar tersebut. Dan selanjutnya, dan ini yang terakhir adalah sambal tuk-tuk. Sambal tuk-tuk adalah makanan khas tradisional Batak yang berasal dari Tapanuli. Bahan-bahan untuk membuat sambal tuk-tuk tidak berbeda dengan bahan-bahan sambal. Pembedanya dengan sambal yang lain adalah adanya andaliman. Di daerah asalnya sambal tuk-tuk dicampur dengan ikan aso-aso ataupun sejenis ikan kembung yang sudah dikeringkan. Tapi jika tidak menemukan ikan tersebut, bisa diganti dengan ikan teri tawar. Oke, terima kasih. Demikianlah presentasi tentang bagaimana kuliner yang ada di Tapanuli Selatan atau Mandailing, dan semua kuliner setiap suku-suku itu baik adanya dan bagus, lezat-lezat, dan inilah kuliner-kuliner yang ada di suku Tapanuli Selatan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu rumah adat. Rumah adat Batak Mandailing disebut juga sebagai Bagas Godang sebagai kediaman para raja. Terletak di sebuah kompleks yang sangat luas dan selalu didampingi dengan Sopo Godang sebagai balai sidang adat. Bangunannya mempergunakan tiang-tiang besar yang berjumlah ganjil sebagaimana jumlah anak tangganya. Bangunan arsitektur tradisional rumah adat Batak Mandailing Sumatera Utara adalah bukti budaya fisik yang memiliki peradaban yang sangat tinggi. Sisa-sisa peninggalan arsitektur tradisional Batak Mandailing masih dapat kita lihat sampai sekarang ini dan merupakan salah satu dari beberapa peninggalan hasil karya arsitektur tradisional bangsa Indonesia yang patut mendapat perhatian dan dipertahankan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bagas Godang merupakan rumah berarsitektur Mandailing dengan konstruksi yang khas, berbentuk 4 persegi, panjang yang disangga kayu-kayu besar berjumlah ganjil. Ruang terdiri dari ruang depan,
ruang tengah, ruang tidur, dan dapur. Terbuat dari kayu berkolong dengan 7 atau 9 anak tangga, berpintu lebar dan berbunyi keras jika dibuka. Konstruksi atap berbentuk tarup silengkung dolok seperti atap pedati. Dalam sistem kemasyarakatan Mandailing, huta yang sudah merupakan sebuah bona bulu harus mempunyai bagas godang dan sopo godang. Bagas merupakan bangunan arsitektur yang digunakan sebagai tempat kediaman raja. Sementara itu sopo godang digunakan sebagai balai pertemuan. Rumah adat Mandailing merupakan arsitektur dengan bentuk yang khas dengan jenis rumah panggung. Salah satu bangunan tersebut adalah bagas godang. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat tinggal atau kediaman Raja Panusunan maupun Raja Pasumu. Maksud saya Pamusu sebagai pemimpin hutan. Biasanya bagas godang Raja Panusunan lebih besar daripada Raja Pamusu. Secara adat, bagas godang melambangkan bona bulu yang berarti bahwa huta tersebut telah memiliki satu perangkat adat yang lengkap seperti Dalihan Natolu, Namorat Natoras, Datu Sibaso, Ulu Balang, Panggora, dan Raja Pamusu sebagai raja adat. Selain sebagai kediaman raja, bagas godang juga berfungsi sebagai tempat penyelenggara adat dan juga berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi anggota masyarakatnya yang dijamin keamanannya oleh raja. Bangunan adat lainnya di Mandailing adalah sopo godang. Sopo godang adalah sebuah bangunan dengan bentuk 4 persegi panjang. Bangunan ini menyerupai bentuk bagas godang, tetapi dalam ukuran yang lebih kecil, terbuka dan tidak memiliki dinding. Dari ukurannya juga lebih dari bagas godang. Secara denah, bangunan ini terletak di depan bagas godang, terbatas dengan halaman bola. Sopo godang pada intinya adalah balai pertemuan dan memiliki fungsi yang lebih luas. Dalam bangunan ini dapat biasa dilakukan aktivitas atau digunakan sebagai tempat musyawarah adat, balai sidang keadilan, tempat mempergelarkan kesenian, tempat belajar adat, hukum, seni, kerajinan, tangan, serta ilmu pengetahuan lainnya. Fungsi tambahan lain adalah dapat digunakan sebagai tempat bermalam bagi musafir dan lain-lain. Bisa dikatakan gedung ini sebagai gedung serbaguna yang menampung segala kegiatan masyarakat dalam satu bona bulu. Masyarakat Mandailing menganggap sopo godang sebagai tempat yang sakral karena adat dan hukum yang berlaku dalam masyarakat Mandailing dijiwai oleh sopo godang. Dari gedung inilah lahir dan turun keputusan yang disepakati mengatur hajat masyarakatnya dan tata tertib seperti pati, uhum, ugari, dan hapan turon. Sopo godang disebut juga dengan sopo sio rancang magodang. Hal ini disebabkan karena bangunan ini adalah tempat orang memperoleh pelindungan yang aman dari raja. Tanda sebuah huta atau kampung yang telah resmi sebagai bona bulu haruslah mempunyai bangunan sopo godang yang digunakan sebagai balai pertemuan. Itulah sebabnya orang-orang Mandailing tumbuh menjadi penganut demokrasi sejati. Karena semua yang diputuskan raja harus melalui musyawarah mufakat yang dilakukan di sopo godang. Hal ini adalah salah satunya ternukilkan melalui ornamen berbentuk segitiga yang disebut bindu yang merupakan lambang dari Dalihan Natolu. Ornamen ini dapat dilihat pada atap sopo godang dan bagas godang pada bagian depan. Penutup sisi atap di atas tangga bagian depan rumah berbentuk segitiga yang disebut dengan alo angin atau tamparan angin atau juga tutup ari. Bagian tersebut melambangkan bindu matogu sebagai pelambang dari Dalihan Natolu. Dalihan Natolu secara harfiah diartikan sebagai tungku. Secara etimologi merupakan suatu tumpuan yang komponen atau unsurnya terdiri dari 3, dengan maksud memberi keseimbangan terhadap tungku tersebut. Pada masyarakat adat Mandailing, Dalihan Natolu mengandung makna 3 kelompok masyarakat menjadi tumpuan. Ketiga kelompok tersebut yaitu yang pertama Suhud dan Kahangginya, yang kedua Anak Boru, dan yang ketiga Mora. Ketiga unsur ini mempunyai fungsi dan kedudukan yang berbeda satu sama lain.